walaupun tidak ketemu badan, tapi yang jelas bisa pandang-pandangan. Alhamdulillah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai satu tujuan, antara lain hari ini, walaupun suasana dunia atau Indonesia sekarang kita sedang PSBB, nggak bisa ketemu rame-rame, ya alhamdulillah Allah kasih. Inilah namanya hikmah. Allah kasih cara sehingga tetap bisa ketemu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa sampai. Dan kalau kita pikir-pikir, ini pertemuan ini menjadi efisien waktunya, efisien uangnya, tujuannya tetap. Alhamdulillah. Pagi ini saya mau sapa Bapak dan Ibu, kita bersama-sama salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Jadi salam kita itu sukses, sehat, kaya, berkah. Saya coba analisa mikir-mikir, merenung. Akhirnya saya suatu hari itu mikir, luar biasa ya salam kita ini. Kenapa? Karena Nabi itu mensunahkan, Nabi Muhammad SAW ketika sholat, hampir setiap sholat, setelah tahiyat akhir, sebelum salam, beliau tuh menambah doa, antara lain doanya ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad setiap sholat, setelah tahiyat akhir, sebelum salam, beliau berdoa. Nah, doanya itu antara lain ini. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa. Kalau doa ini kita terjemahkan, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, itu artinya, ya Allah, berilah saya petunjuk, berilah saya ketakwaan, berilah saya kesehatan, berilah saya kekayaan. Salam kita, sukses, sehat, kaya, berkah. Sukses itu adalah sukses dunia dan akhirat. Jadi petunjuk dan hidayah itu adalah doa untuk minta kesuksesan di akhirat. Di dunianya, sukses dunia kita. Kemudian berikutnya, sehat, wal afafa wal ghina. Kita sehat, kaya, berkah. Sukses sudah diwakilkan dengan dua kata tadi. Kemudian sehat, kaya, berkah. Artinya, doa yang setiap saat kita sampaikan, ucapan yang setiap saat kita sampaikan ini, sama dengan doa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kita berpikir, Masya Allah ya, setiap hari, setiap saat, kita selalu sampaikan sukses, sehat, kaya, berkah. Coba, sehat diminta oleh Nabi, kaya diminta oleh Nabi, dan berkah hidup kita, supaya kita sukses di dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau ucapan yang kita bangun aja sudah luar biasa, insya Allah dengan kekuatan niat, kekuatan doa, dan kesungguh-sungguhan kita, insya Allah kita bisa menjadi impian kita persis seperti apa yang kita doakan. Amin. Mantap. Disuruh sampaikanlah, ucapkanlah kata-kata yang setiap hari kita sampaikan, dan kata-kata ini suatu hari akan menjadi kenyataan. Contoh, kalau Bapak Ibu lihat beberapa penyanyi, lagu-lagunya itu akan membawa kehidupannya dia. Saya satu malam pernah dengar wawancara Nia Daniati dengan salah satu studio TV. Oke. Kesimpulan dari lagu dia ada 4 lagu yang betul-betul itu dia nyanyikan dan di dalam kehidupannya berumah tangga itu terjadi.
Akhirnya apa yang dilakukan? Saya ketika lagu ini terjadi dalam kehidupan saya dan itu membawa keburukan buat saya, akhirnya saya bilang sama pencipta lagu saya lagu apapun itu saya akan pilih yang benar-benar lagu ini akan membawa saya ke itu nih adanya. Banyak beberapa penyanyi lain lagunya itu membawa ke arah kehidupan. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberi diberi kata dan kata itu sangat luar biasa dan sekarang saya melihat ada kemiripan dengan apa yang menjadi doa Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi ucapan kita penciar Baitullah salam miliarder kita ini mudah-mudahan menjadi kenyataan. Jadi kalau arahnya sudah jelas, keinginannya sudah jelas, insya Allah tinggal menunggu seberapa kuat, seberapa sabar kita menjalani proses ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, sukses, kaya, berkah itu nanti Allah. Amin. Itu para pedagang syariah Armina Daily, alhamdulillah kita hari ini di bulan puasa, mudah-mudahan bulan ini menjadi bulan yang sangat berkah buat kita dengan adanya corona, alhamdulillah muncul video itu. Armina Daily, perusahaan yang dibangun atas hasil hikmah dari Armina Reka Perdana. Ketika itu terjadi, ya sudah kita bikin aja perusahaan baru. Jadi nggak usah ngerundel, nggak usah marah, nggak usah apa. Ketika ada masalah, ya udah cari aja jalan keluar masalah itu supaya bisa selesai. Dan lahirlah Armina Daily yang sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat Armina Daily dalam perkembangannya, izin-izinnya lengkap. Kemudian untuk menghindari pertanyaan orang-orang yang selama ini orang selalu bilang kalau dengan MLM itu udah alergi, haram. Kita udah punya izin syariah. Kemudian produknya juga luar biasa. Awal-awal kita keluarkan skincare untuk umroh dan haji. Kemudian berkembang ke minuman dan kemudian terakhir berkembang ke arah produk yang lain itu produk kesehatan. Itu juga luar biasa. Jadi kalau kita lihat Armina Daily itu memang luar biasa, mulai dari izin dan perkembangannya luar biasa. Karena apa? Karena Armina Daily itu hasilnya juga luar biasa. Coba bayangkan, ada komisi mingguan, ada komisi dan ada reward lanjutan, ada reward pemula, dan ada lagi reward poin pasansa. Alhamdulillah. Saya di dalam perkembangan sebetulnya saya tuh kalau lihat mikir Armina Daily itu masuk ke hati saya tuh saya suka terasa gitu. Dan selama perkembangan Armina Daily, alhamdulillah saya tidak pernah menerima komplain yang luar biasa dan alhamdulillah semua pada menyampaikan alhamdulillah Bu rezekinya luar biasa. Di samping hariannya tepat waktu, mingguannya juga alhamdulillah dan produknya juga mempunyai repeat order yang luar biasa. Ini perlu kita inilah kelebihannya Armina Daily. Udah syariah, kemudian produknya luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah orang leader-leader di Armina Daily adalah leader-leader yang masuk ke Armina Daily yang sudah pendapatannya di atas 1 miliar ketika berada di Armina Reka Perdana. Dan ini yang luar biasa. Karena apa? Karena kalau jaringan, kalau leadernya belum luar biasa, biasanya perkembangannya agak lambat. Coba bayangkan, dalam 2 tahun, dari mulai persiapan di launching, dalam 2 tahun, akhirnya 17 April kemarin, Armina Daily sudah menghasilkan para peraih reward. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari sisi Armina Daily-nya, insya Allah nggak usah ragu lagi. SDM-nya luar biasa, produknya juga Masya Allah, ditambah lagi dengan leader-leadernya yang sangat luar biasa. Di mana Bapak Ibu cari
perusahaan multi level yang leader masuknya itu adalah leader yang sudah punya pendapatan yang miliaran. Contoh misalnya ada Pak Yuli, ada Pak Yogi Budian, Pak Yoli Bu Inggris, Pak Yogi Budian, ada Bu Rani dan Pak Suhaimi, ada Bu Tari, ada Bu Maulan dan Pak Maulan, ada Bu Dewi Kendal, kemudian ada Bu Tari, ada Bu Oneng, ada Pak Harun. Coba luar biasa, dan sekarang ditambah lagi dengan itu yang awal-awal yang miliarder yang masuk ke Armina Daily. Jadi Bapak Ibu, dengan melihat Armina Daily ini, insya Allah memberi harapan buat kita semua untuk kehidupan kita ke depan. Amin, Nah, amin. sekarang pertanyaannya, saya sudah lihat Armina Daily luar biasa. Kemudian prospek perusahaannya luar biasa, SDM-nya juga luar biasa. Terus saya kalau mau bergabung gini, kira-kira peluangnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu, namanya orang usaha, kalau ingin kita berharap Bapak Ibu bergabung dari sini, jadi kalau kita apapun yang kita lakukan, harus jelas niatnya. Ya. Saya mau bergabung di sini, niatnya apa? Niatnya harus jelas. Karena apa? Kekuatan niat itulah yang nanti akan memotivasi kita untuk berjuang. Jadi niatnya harus jelas, kuat. Apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan saya untuk bergabung di Armina Daily? Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini pekerjaan, karena ini usaha, harus kitanya itu harus punya rasa cinta. Cinta atas pekerjaan ini, cinta atas usaha ini. Karena kalau apapun yang kita lakukan, kita tidak suka, kita tidak cinta, itu biasanya gampang hilangnya, gampang lupanya, gampang menghindarinya. Saya melihat, kalau kita lihat awal perkembangan Armina Reka, itu hanya beberapa orang yang memang kuat. Memang merasa, aduh ini kok ini. Tapi karena kekuatan cintanya, kepercayaannya yang luar biasa ke Armina Daily, terus bertahan, dan hari ini alhamdulillah sudah hampir 40 orang dari 3.000 mitra Armina Daily, 3.500 mitra Armina Daily, lebih dari 40 orang sudah meraih dalam masa 2 tahun. Dan angkanya itu udah tinggi-tinggi. Dan ini apa? Kalau bukan cinta yang luar biasa, saya kira Bapak Ibu tidak akan pernah sukses untuk melakukan sesuatu. Orang-orang terdahulu, katakanlah Bung Karno, Bung Hatta, kalau dia nggak cinta terhadap negaranya, kalau dia tidak ingin setelah dipenjara, dibuang kemana, tetap berjuang, dan akhirnya dia menjadi pahlawan untuk bangsa. Nah, ini juga sama dengan kita. Kita walaupun di dalam namanya proses itu berjalan. Nah, kalau karena ada rasa cinta, ada keinginan yang luar biasa, apapun di kanan kiri kita masalah, insya Allah kita tetap akan terus memperjuangkan cinta kita ini, memperjuangkan, dan hal ini sehingga satu hari kebahagiaan itu akan kita dapat. Apa sih sebetulnya tujuannya? Oh, saya mau tujuannya di Armina Daily ingin menjadi sukses, sehat, kaya, berkah. Ya insya Allah, buktinya sekarang sudah mulai. Kemarin saya lihat kalau di Armina Reka ceritanya tuh banyak bener orang-orang susah, orang-orang yang cacat fisiknya, tapi sukses di Armina Reka pertama. Dan hal ini sudah mulai kelihatan di Armina Daily. Kemarin saya dengar cerita pedagang di pasar yang nggak tahu apa-apa, berjuang dari Gresik, berjuang, dan alhamdulillah salah satu orang peraih reward di Armina Daily. Alhamdulillah. Pekerjaan kita, yuk kita cintai dulu.
Ada seperti Bapak Ibu mencintai pasangannya lah. Ada kurangnya diperbaiki, ada kelebihannya dimanfaatkan. Kan gitu. Sama juga dengan di Armina Dewi. Jadi artinya kalau kita sudah mulai cinta dengan Armina Dewi, ada apa-apa, insya Allah itu adalah satu proses yang kita lalui. Mudah-mudahan proses itu akan berlalu. Sama dengan hari ini. Kalau hari ini orang itu nggak cinta dengan dirinya, nggak kuat dengan dirinya, udah merasa bosan di rumah. Tapi akhirnya apa? Karena kita cinta, kita robah. Oh, saya bosan, cari jalan lain. Akhirnya tetap enjoy di rumah. Begitu juga dengan produk bekerja di Armina Dewi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, itu harus punya ilmu. Nggak mungkin kita bekerja, nggak mungkin kita jualan kalau nggak punya ilmu. Jadi batasan ilmu itu sederhana sebetulnya. Bu, saya itu orang nggak sekolahan. Mana mungkin saya bisa belajar? Mana mungkin saya bisa dapat reward sementara orang-orang ada yang S2, ada yang bisa bahasa Inggrisnya jago, ada yang ini. Udah Bu, nggak usah minder dan tidak usah menilai kekurangannya. Lebih bagus sekarang kita belajar. Banyak, apalagi sekarang dengan model Zoom meeting ini banyak banget dengan Google, Bapak Ibu bisa belajar, yang penting mau. Itu tadi yang saya ceritain. Dia dari Gresik mampunya hanya apa? Coba bayangin. Kalah orang yang sekolah. Saya kan lihat data mitra Armina Dewi. Ibu itu sekolahnya apa? Kalah. Ada orang S2, ada orang yang jagoan, tapi belum mencapai reward kayak beliau. Tapi beliau sudah mencapai. Itulah namanya ilmu. Ibu, Bapak nggak usah minder. Kalau belum punya pendidikan yang tinggi, kalau belum pintar ngomong, kalau belum ngerti, makanya carilah mentor. Karena kalau di jaringan, Bapak Ibu harus punya mentor. Mentor yang mampu mendidik. Karena apa? Mentor itu sama dengan leader, atau mentor itu adalah kalau leader. Jadi ketika ibu bapak sudah memilih mentor, maka ikutilah segala perkembangannya. Insya Allah dengan adanya mentor, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi keinginan, apapun yang menjadi keinginan Bapak Ibu, apapun masalah Ibu, diskusikan dengan mentornya. Mudah-mudahan mentornya memberi jalan keluar sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi merasa kecil hati, saya orang nggak berguna. Jangankan manusia kita segede ini badannya, semut aja tuh ada nilainya. Bakteri, virus tuh corona, mikrometer ukurannya. Akhirnya berguna. Berguna macam-macam, kita belum tahu sekarang hikmahnya apa. Ya, itu aja tuh bisa hidup, apalagi kita yang jasadnya segede ini. Oleh sebab itu, yang katakanlah pendidikannya rendah, yuk jangan dikeluarkan kata-kata yang akhirnya membuat dirinya menjadi minder. Tetap semangat, tetap belajar, pilih mentor, dan tentukan orang-orang, saya mau bergabung di Armina Dewi, saya butuh orang yang mampu memotivasi saya, yang mampu menasihati saya, yang mampu menyemangati saya, sehingga apa yang menjadi tujuan saya tercapai. Di dalam lakon rezeki, Bapak Ibu disuruh 6 orang di seputar kita yang mampu menginspirasi kita. Jadi pilih, sama dengan cerita, bermain air basah, bermain dengan tukang api terbakar. Itu maksudnya. Jadi kalau bahasa kerennya itu plafon rezeki. Kalau orang tua zaman dulu, udah jangan ini. Kalau main dengan tukang judi, nanti kamu jadi penjudi. Kalau kamu berbayam dengan tukang sabung ayam, ntar kamu jadi tukang sabung ayam. Maka bermainlah dengan tukang minyak wangi, supaya kamu wangi setiap saat. Sama dengan plafon rezeki. Plafon rezeki itu kita disuruh bergabung dengan 6 orang di seputar kita yang mampu menginspirasi kita. Yuk tentukan sekarang. Siapa? Jangan juga berlebih-lebihan. Jadi pilih 6 orang yang mampu memotivasi ibu, yang mampu melalui proses sehingga apa yang menjadi niat, apa yang menjadi tujuan
tujuan dan apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu tercapai. Yang jelas, cita-cita kita semua itu adalah untuk menjadi orang yang sukses, sehat, kaya, berkah, itu. Itu dalam bahasa Amin. sederhana. Kalau kita terjemahkan dalam angka, ya udah, pokoknya saya mau 6 orang ini, si A, si B, si C, yang ini mudah-mudahan saya bergabung di sini, nanti saya rewardnya tembus. Silahkan. Amin. Jadi, apa? Kalau kita berpikir sendiri tuh nggak sanggup, dunia tuh terlalu luas. Ibu mikir A, tapi kalau dipikirkan 6 orang yang banyak, memikirkan insya Allah tujuannya tercapai. Kemudian, kita ini emang kadang-kadang kalau melihat orang, suka kita menilai orang. Jadi, kita lihat deh, kasus corona. Kenapa Amerika sampai hari ini tingkat kematiannya tinggi? Dan tingkat penularannya tinggi. Kenapa? Karena rakyatnya nggak bisa diatur. Terlalu pintar semuanya, sehingga jadinya kayak begitu. Coba bayangin, nggak masuk akal. Negara yang adil, pendapatannya luar biasa, bisa tingkat kematian coronanya tinggi. Coba bayangin. Disuruh lockdown nggak mau, disuruh apa nggak mau. Itu satu bukti bahwa pintar itu tidak selamanya membawa ke arah positif. Kalau saya ditanya, Bu Guril mana lebih senang ngatur orang yang pintar atau orang yang biasa-biasa saja? Saya lebih suka ngatur orang yang luar biasa-biasa saja. Karena apa? Gampang diajak koordinasinya. Kalau orang pintar baru kita ngomong, dia udah jawabnya 10. Nggak akan pernah nyambung. Nah, bukan soal kita nggak mau orang pintar, kita mau orang pintar, tapi bagaimana ketika kita bergabung, yuk satukan hatinya. Jangan merasa, itu nggak level saya, dia mah orangnya nggak pintar, saya males. Jangan. Karena di sini itu adalah kerjasama tim. Yang leader membina, yang di bawah juga mau menerima dibina. Dan jangan, yang paling sering mutus rezeki kita itu, kita tuh selalu merasa diri kita hebat. Saya sering dengar para mitra itu bilang, Bu Guril, dia kan dapat reward karena saya. Itu tuh sebetulnya udah sirik. Sudah menganggap bahwa kekuatan kita lah yang memberi kemampuan orang lain. Salah. Jadi sekarang kita harus dudukkan, ketika saya jadi leader, tugas saya ini, ketika saya jadi downline, tugas saya ini. Nggak usah dihitung-hitung ke atas, yang penting bagaimana kita melakukan pembinaan, dengan pembinaan itu, dan jangan pernah lelah buat baik ke orang lain. Bapak boleh lihat. Lihat, perhatikan, siapa sih peraih-peraih reward itu, atau siapa sih orang-orang sukses itu, seperti apa dia memanfaatkan dirinya untuk orang lain. Kita kembali lagi ke ilmu. Jadi ilmu itu penting, carilah mentor, carilah orang-orang yang mampu. Ibu tentukan, Bapak tentukan 6 orang yang mampu motivasi mengajak Bapak Ibu untuk menjadi lebih sukses. Ya, sehingga cita-cita tujuannya itu bisa. Nah, di dalam usaha, apapun itu juga, itu memang ilmu doang nggak cukup, teman doang nggak cukup, tapi perlu keteguhan hati, kekuatan hati. Makanya tadi saya bilang awalnya, kalau ingin bergabung di sini, ayo cintanya dikuatkan. Nggak bisa, asal orang sudah cinta, apapun diganggu orang itu nggak akan berpisah. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah di Armina Daily, yuk fokus di Armina Daily-nya. Nggak usah ke sana, nggak usah ke sini. Karena apa? Karena ketika nggak fokus, itu kayak batu loncatan gitu. Saya melihat ada orang yang seperti itu, lari ke sana, lari ke sini, nggak fokus. Akhirnya nggak mencapai. Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, karena Armina Daily itu sudah syariah, jadi nggak bisa kalau nggak fokus. Cuman masang, nempel, pasang titik, kemudian pergi, tinggalkan. Akhir-akhir mau reward diperhatikan, saya dapat reward, baru posting-posting. Itu nggak usah, nggak boleh, karena kita itu ingin sukses dunia dan akhirat. Makanya izinnya itu ada syariahnya. Lakukanlah pekerjaan ini dengan syariah yang sebenar-benarnya,
ini tuh bukan cuma bisnis. Ini bisnis, tapi dengan bisnis ini kita berharap sukses dunia dan akhirat. Jadi udah nggak usah akal-akalan, nggak usah apa-apa, karena Armina juga pelan-pelan ini syariahnya ini akan diterapkan dengan maksimal, akan kita kerjakan. Jadi hari ini saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang bergabung di Armina Reka, yuk kita fokus di Armina Reka, supaya apa? Supaya sukses. Ada orang yang mencela itu sukses tuh nggak ada. Yang ada hanya apa ya? Yang nggak sukses jadinya. Dan nanti suatu hari akan melihat ini leader-leader yang seperti ini nih siapa? Ini kayaknya nggak pas nih dari leader di Armina Reka Perdana karena kita udah syariah. Syariah itu harus melakukan pembinaan, bukan kebutuhannya Armina, kebutuhannya Bapak Ibu supaya bisa menjalankan usaha ini secara syariah. Karena kita kembali lagi tujuan kita awal itu adalah sukses dunia dan akhirat. Itu yang paling penting. Nah, supaya apa? Supaya kita jangan satu hari ketika Armina sukses. Nah, hari ini saya ingatkan Bapak Ibu yang tadinya masih ragu-ragu dengan Armina Reka, yuk sekarang dengan Armina Daily, aduh masih bawanya Armina Reka terus sih. Ya, Bapak. Jadi Bapak Ibu hari ini saya sampaikan secara perusahaan insya Allah mereka bisa diandalkan. Alhamdulillah. Diandalkan hal personalnya, pemegang sahamnya, pegawainya, insya Allah orang-orang profesional, bukan cuma profesional. Kita itu dididik berusaha berbisnis itu jujur dan amanah. Nah inilah sebetulnya kekuatan di Armina. Kemudian Bapak Ibu lihat leader-leader Armina Reka itu leader-leader yang luar biasa, yang masuk ke Armina Daily itu adalah leader-leader yang sudah nilainya di atas 1 juta, 1 miliar pendapatannya. Coba bayangkan, kalau Bapak Ibu bergabung di sini, punya mentor yang seperti ini, insya Allah hasilnya luar biasa. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu, teman-temannya, saudara-saudaranya bergabung di Armina Daily, karena Bapak Ibu lah pemenang reward pada kesempatan yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, wah terima kasih. Syukran jazakillah khair atas penjelasannya yang cukup menyentuh, cukup menggugah kita ya untuk semakin semangat di sini. Bunda boleh kita bacakan nih, ada sedikit pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mitra, mungkin boleh bersedia kah kira-kira? Ya. Silakan. Oke. Ini kalau saya rangkum tadi ada beberapa. Nah, boleh nggak nih kita minta ceritanya sedikit nih. Kira-kira apa sih ilhamnya dari Bunda sendiri? Sebenarnya mungkin boleh saya, tadi ada yang nanya sedikit sebelum saya tanya nih. Ada yang nanya tadi doanya apa tuh Bunda sebelum salam tadi, doa Nabi Muhammad. Ada yang mau nyatat katanya tadi. Jadi Nabi Muhammad tuh doanya gini. Ada 2 sih. Allahumma ini, yang pertama, Allahumma ini a'udzubika minal azabi qabli wa a'udzubika min masihid dajjal. Oke. Wa a'udzubika min apa ya? Wa a'udzubika min fitnati mahya wa mamat. Jadi itu doanya. Jadi doanya 1, jauhkanlah ya Allah aku dari siksaan kubur, jauhkanlah dari cobaannya dajjal, jauhkanlah dari cobaan makhluk hidupmu ataupun makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang mati. Nah, ini konteksnya. Kemudian keduanya itu doa. Jadi 1 itu kita minta supaya terhindar dari siksa kubur, dajjal, kemudian cobaan-cobaan orang hidup dan orang yang meninggal. Nah, berikutnya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya,
Ya Allah, berilah aku hidayah, berilah aku ketakwaan, berilah aku kesehatan, dan berilah aku kekayaan. Karena Nabi itu tahu, kalau kita tuh miskin, miskin itu membawa orang ke arah kekufuran. Makanya kalau ada orang, nggak mau soalnya si A itu kalau ceritanya tentang orang kaya, mulu duit, mulu. Bapak Ibu jangan salah, Nabi Muhammad saja tuh doanya di dalam sholat loh. Bukan doa sehari-hari, di dalam sholat tuh minta kekayaan. Karena Nabi tuh takut kalau kita tuh nggak jadi orang kaya, nanti kita malah ke arah kefakiran. Jadi hari ini Adi dirubah mindsetnya. Nggak mau jadi orang kaya, soalnya orang kaya tuh susah, masuk surganya lama. Kan kita ujung dari doa kita tuh kan sukses, kaya, berkah. Jadi kalau uang kita udah berkah, kita itu akhirnya menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah kita awal masuk surganya karena ibadah-ibadah dan hal-hal lain banyak kita lakukan. Jadi kata-kata yang membuat kita nggak semangat menjadi orang kaya hari ini dihilangkan. Nggak mau ceritanya duit melulu. Nggak mau jadi orang kaya masuk surganya lama. Kata itu harus dihilangkan. Saya harus sukses, sehat, kaya, berkah. Itu harus dirubah. Masya Allah. Supaya kata jadi kita ya sukses. Kita lihat deh 4 tahun ke depan Armina Deli itu seperti apa. Masya Allah. Saya yakin. Amin. Waduh, merinding saya dengarnya Bunda. Luar biasa. Baik. Aduh, ini sarang yang udah gabung sama kita ini ada 341 nih, naik terus, masih nambah terus nih dari tadi ya. Jadi mungkin saya merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua. Di sini ada pertanyaan nih Bunda, kira-kira ada yang mau tahu nih, kan dari 340-an orang ini kan ada yang baru, ada yang lama gitu ya. Nah, boleh nggak kita mau dengar nih apa sih ilhamnya Bunda waktu saat itu, kok bisa tiba-tiba dengan ada apa ya namanya kebijakan pemerintah, kita nggak bisa hindari gitu ya, terus tiba-tiba langsung dapet, oh udah kita buat Armina Deli aja gitu. Nah itu apa tuh yang di dalam ilhamnya waktu saat itu? Jadi ketika Armina Reka disuruh kembali konvensional, ya udah kita kembali. Nama tadi Eril bilang kan, udah namanya kan di dunia ini 3 orang yang nggak boleh dilawan. 1 orang berkuasa, 2 orang kaya, 3 orang gila. Ini nggak boleh kita lawan ini. Apa salahnya? Kalau pemerintah angkatnya dari peraturan, orang kaya dari kemampuannya, orang gila dari ketidaktahuannya. Jadi nggak usah dilawan. Okay. Makanya ketika kita sekarang ya udah kita Armina Rekanya. Kemudian kenapa kita bikin Armina Deli? 1, saya melihat aset networking, aset jaringan Armina Reka itu luar biasa. Makanya saya pikir aset ini luar biasa, bagaimana kalau kita bikin aset ini tetap kita pakai, kita bikin yang baru, insya Allah akan berkembang. Makanya idenya hanya sederhana. Terus, kalau gitu kita bikin jaringan MLM beneran, yang sesuai dengan peraturan, yang izin-izinnya lengkap. Dan waktu itu yang terpikir produknya, ya udah pertama kita bikin dulu deh skincare yang hubungannya dengan produk. Sebetulnya itu doang, niatnya itu doang. Dan saya ingin apa ya? Cita-cita saya itu kan selalu ingin berbuat ya buat orang banyak. Gitu. Dari dulu tuh saya cita-citanya gitu. Jadi saya pikir kita Armina Reka, saya manajemen punya skill, leadernya juga punya, ya udah bagaimana kita kawinkan menghasilkan mudah-mudahan sesuatu yang baik. Amin. Masya Allah luar biasa. Wah, terima kasih. Lanjut lagi nih Bunda, ada tambahan lagi pertanyaan. Nah, ini kan kami semua di sini ya, saya khususnya dan mungkin teman-teman mitra dan para manajemen serta direksi semua menganggapkan Bunda sebagai sosok panutan kami bersama gitu ya, sebagai role model, sebagai orang tua kita gitu ya. Nah, kita juga melihat gimana sepak terjangnya Bunda selama ini gitu ya. Boleh nggak sih kita minta rahasianya nih atau kiat-kiatnya? Kalau saya yang pernah saya dengar dari guru saya itu, mereka setiap orang sukses pasti ada rahasia amalan andalan atau kiat-kiat tersendiri gitu. Nah kalau berkenan nih, boleh nggak sih Bunda share nih amalan andalannya atau kiat-kiat suksesnya bisa sebesar sampai saat ini?
gitu. Saya tuh dari kecil, ketika saya kecil aja tuh SD tuh saya sudah belajar mengaji. Itu pertama. Terus kedua, saya sering dan hobi banget baca novel. Baca novel itu dulu tuh ada nama pengarang namanya Rizaldi. Nah, novel itu cerita selalu saya pilih ceritanya itu dan saya selalu interest dengan itu. Nah, selalu saya baca buku itu dan ceritanya selalu jadilah orang baik sejahat apapun orang dan sebaik apa orang itu pasti orang baik akan memenangkan. Dan saya selalu berdoa itu membawa karakter saya. Jadi saya selalu kalau hari ini Bapak Ibu bilang Bu Guril tuh baik banget, Bu Guril tuh sederhana banget, karena masa kecil saya, jadi saya nggak pernah bisa berubah. Mau pakai apa aja tuh tetap mukanya orang minimal, orang bilang saya itu guru, nggak pernah orang bilang saya direktur. Kalau saya jalan dengan saya, malah orang bilang saya yang direktur, bukan saya. Nah itu pertama. Jadi saya dari kecil tuh memang rajin membaca Al-Quran, dan saya SD saja itu sudah bisa setiap bulan Ramadan saya harus khatam Quran. Jadi ini proses ya kenapa jadi gitu. Nah kemudian setelah saya mahasiswa itu saya kalau orang jadi saya maaf nih kalau saya akhirnya menjadi guru-guru kayaknya riak enggak karena ditanya sama Mas Eri apa sih yang guru lakukan? Iya aman Insyaallah. SMP mahasiswa ketika saya lulus mahasiswa. Jadi tadi kan saya cerita mentor ya, saya itu dari kecil udah punya guru ngaji yang luar biasa, yang setiap saat ngajarin saya ngaji, dan akhirnya saya hafal banget dengan Al-Quran. Jadi kalau orang baca, saya langsung tahu arti. Kemudian mahasiswa, ketika saya mahasiswa, saya itu ingin menjadi dosen, sudah lulus testingnya, sementara menunggu SK, saya mondok. Di situ saya kembali lagi belajar Al-Quran. Dan memang saya hobi belajar Al-Quran dan belajar hadis. Itu termasuk dari bagian kebutuhan hidup saya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, yang paling yang sampai hari ini pun saya tuh suka banget menolong orang. Jangankan saya tuh kalau lihat orang tuh di tengah jalan, saya lihat orang di tengah jalan. Kalau saya lihat dia susah tuh saya langsung doa. Ya Allah, mudah-mudahan orang ini pulang ke rumahnya untuk hidup. Atau kalau saya lagi jalan, saya lihat orang-orang tua jualan sayur, biasa kan suka orang tua jualan sayur sore-sore. Saya suka bilang sopir saya, kasih dia duit, bilang beli sayurnya. Tapi ketika udah saya beli, Pak ini berapa harganya segini, udah saya kasih duitnya, ini sayurnya nggak usah Pak, Bapak jualan aja. Dan ini bukan 1-2 kali saya kerjakan, itu udah kayak menjadi pekerjaan saya. Kemudian kalau ada orang selinguk nanya alamat, dia nggak nanya ke saya malah nanya dia. Alamat, Bapak nyari alamat ya? Itu saya usahakan bagaimana orang itu nggak bingung. Itu dari sisi ini. Setelah saya berkeluarga, suami saya bilang, Mah, pokoknya setiap hari kita harus baca Quran. Minimal 3 ayat. Akhirnya kita tuh dibikin buku tuh, saya dan anak-anak tuh bikin buku catatan. Pokoknya setiap hari baca apa kasih surat ini dari ini sampai surat ini sampai ini itu setiap hari suami saya suruh kita. Berikutnya ini sih ketika saya berumah tangga suami saya tuh wajibkan kita pokoknya setiap akhir bulan harus ada yang dikeluarkan untuk orang lain minimal 2,5% dari apa yang kita dapat. Rasanya sih kesel. Rasanya sih, ini gaji cuma segini, kok masih dikasih orang lain. Tapi kadang-kadang saya pernah nyoba, ketika suami saya suruh kasih ini, pokoknya ini udah keputusan, gaji udah gak bisa diganggu gugat. Kata suami saya, ya saya kerjain A. Pokoknya dari gaji yang kita dapat harus dikeluarkan minimal 2,5%, maksimal 10% kita kasih ke orang lain. Pernah saya diam-diam, Mas, itu udah diserahkan, uangnya udah dikumpulin, Mas, udah dikasih dikeluarkan, Mas. Udah, Mas. Tapi akhirnya saya nggak keluarin. Tapi apa yang terjadi? Kebutuhan rumah tangga saya malah. Akhirnya dari situ saya kapok, apapun ucapan suami saya kerjain dengan baik. Dan itu, pendapatan itu sampai sekarang saya lakukan. Kemudian soal zakat,
Zakat itu kelihatannya, aduh kok saya mesti keluar zakat lagi sih, sekian ratus juta misalnya, atau sekian juta, sekian ribu, sekian apa. Jangan dilihat jumlahnya, tapi dilihat manfaatnya. Jadi kalau ketika kita mau sedekah, ketika kita mau zakat, jangan dilihat angkanya, ya udahlah biar orang lain. Dan saya termasuk bikin makanan. Saya kalau bikin makanan di rumah tuh saya nggak pernah bisa bikin dikit. Setiap hari saya tuh masaknya banyak dan saya kasih orang. Minimal satpam saya. Saya kalau hari ini Sabtu, Minggu keluar rumah, jajan di luar rumah, yang saya bungkus pertama adalah untuk satpam rumah saya. Karena saya apa? Karena dia udah berjaga untuk rumah kita. Itu dia yakin, satpam tuh paham. Dan inilah hal-hal yang saya lakukan. Itu dari sisi perbuatannya. Dari sisi ibadahnya, yang tidak pernah saya tinggalkan, sunnah adalah sholat duha. Sholat duha itu insya Allah saya kerjakan setiap hari. Bagaimanapun sulitnya keadaan, mungkin lagi rapat, mungkin ke kantor pagi, nggak bisa sholat duha, saya usahakan sampai di kantor atau dimanapun, misalnya saya acara jam 8 sampai jam 10, waduh saya sholat, saya bilang sopir saya, berhenti di masjid mana yang ada, saya sholat duha. Itu yang dan saya rutin baca Quran. Kalau orang bilang, Bu Guli setahun berapa kali sih hatam Qurannya? Ya insya Allah beberapa kali. Tapi kalau Ramadan, kalau saya Ramadannya di Saudi, saya bisa hatam 2 kali. Tapi kalau di Indonesia ya mungkin 1 kali. Tapi mungkin karena sekarang ini tidak bekerja, hari ini aja saya udah juz keberapa gitu. Saya juga kaget. Kemarin kita hitung-hitungan juz, Mas Rihan. Kamu hari ini juz berapa? Aku udah 10, aku udah 7. Wah hebat, luar biasa ya. Ternyata kita di rumah tuh ibadah kita maksimal. Nah, ini kemudian saya senang membaca doa-doa yang dibacakan, yang disampaikan oleh nabi-nabi. Para nabi misalnya doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Yunus, banyaklah doa-doa itu. Bapak Ibu sekarang tuh gampang, kalau kita mau nyari doanya Nabi Ibrahim, Google Nabi Ibrahim dapat. Dan Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa doanya. Robbil firli wahabli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'dihi yang atawa. Jadi apapun doa, pertama lihatlah doa para nabi, pasti minta ampun dulu. Robbil firli, ya Allah ampunilah saya, berilah saya kerajaan yang tidak engkau beri kerajaan ini kepada orang sebelumnya, dan saya tahu engkau maha pemberi rezeki ya Allah. Bapak Ibu hari ini silahkan Pak, minta setiap hari doa ikhtiar, ada namanya sholat hajat. Dan setiap kegiatan apapun yang saya lakukan, saya pasti sholat hajat dulu 2 rakaat. Seperti hari ini, walaupun Armina Deli sudah di luar kepala saya, tetap saya sholat duha, saya sholat hajat, saya minta kepada Allah, ya Allah hari ini aku mau bicara, berilah ilham yang baik. Jadi Bapak Ibu, apapun yang dilakukan setiap ada kegiatan di luar rutinitas kita, ayo sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Karena apa? Yang punya dunia itu Allah. Yang punya ilham itu Allah, yang punya uang itu Allah, yang punya rezeki itu Allah. Innallaha yarzuqu may yasha wa yaqdir juga gitu. Jadi Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Kalau kita punya anak 10, anak kita rajin minta, satu lagi anaknya pendiam, kira-kira siapa yang kita kasih? Ini kan anak kita yang rezeki. Senang banget minta duit. Akhirnya kita akan hibah dengan segala cara. Ada yang pakai nangis, ada yang pakai ketawa-ketawa. Itu juga kita. Karena nggak ada. Ikhtiar itu adalah proses. Akhir-akhirnya dari Allah. Nah, makanya orang bisnis itu, saya berharap kita, pebisnis, pedagang Armina Deli itu, menjemput rezeki kita dengan 2 cara. Dengan ilmu dunia dan dengan ilmu akhirat. Karena cobalah googling. Siapa sih yang dikasih Allah rezeki, itu akan muncul ayat-ayat panjang, banyak ayat yang menyatakan yang diberi rezeki adalah orang yang takwa. Yang diberi rezeki adalah orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Sedekah, itu juga bagian dari itu. Kita jangan pikir sedekah itu kita membuat orang itu, kita memberi dia uang, tapi justru sebetulnya orang itu memberi kita rezeki, nanti kita akibatkan, kita manfaatkan di akhirat. Begitu juga hal-hal. Jadi kesimpulannya,
perbanyaklah berdoa, perbanyaklah ibadah, jujurlah dalam bekerja, semangatlah dalam bekerja. Insya Allah apa yang menjadi cita-cita Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan. Jangan, kemarin tuh ada ibu yang kirim ke saya, Bu, impian saya ini banyak banget impiannya. Saya bilang ini masih kecil dibandingin korun. Korun aja nggak orang iman bisa dikasih Allah. Sampai sekarang, dari zaman Nabi Musa sampai sekarang orang tahu namanya harta karun. Coba saking banyaknya. 7 kereta kencana ngangkat kuncinya aja tak mampu. Bayang nggak berapa hari. Itu aja terjadi. Masa kita cuma mau minta gajian 100 juta per bulan. Kita minta rumah yang layak. Kita minta ini, itu kecil buat Allah. Tapi bagaimana caranya kita meminta supaya yang diminta itu mau memberi. Itu yang paling penting. Ya, Mas Ariel. Luar biasa. Wah, mantap. Saya terhanyut tuh. Ya, oke. Ini sudah makin bertambah lagi nih, udah sampai 350 orang gitu ya, yang dari segala macam daerah gitu ya. Nah, saya mau menyapa nih, dia ada dari Madiun, dari Pati, dari Jombang, dari Medan, Penajam, Cirebon, Gresik, Serang, Sorong, Papua Barat juga ada, Mojokerto. Wah, luar biasa. Jabodetabek pasti juga banyak ya. Nah, itu dia. Nih, Bunda, boleh nggak nih kita perpanjang sedikit kira-kira beberapa menit terakhir ini? Bersediakah, Bunda? Nah, ini saya banyak banget dari komen-komennya. Bersyukur sekali kesempatan kali ini bisa bersilaturahim langsung dengan Bunda di sini ya. Nah, sebelum ditutup, saya mau ngasih kesempatan saya dari sekarang langsung saya beri kesempatan kepada para peserta bagi yang ingin langsung berbicara sama Bunda. Saya unmute mic-nya. Silahkan sebelumnya raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan-pesannya atau pertanyaannya langsung. Saya persilahkan sekarang. Saya kasih beberapa waktu. Monggo dipilih raise hand. Nah, langsung banyak yang naik nih. Baik, oke. Saya nggak kasih banyak kesempatan ya Bapak Ibu rekan-rekan semua karena keterbatasan waktu di sini. Untuk itu saya persilahkan ini dari Mijanah ya. Mijanah, kami persilahkan, monggo langsung ya. Saya unmute ya. Monggo Ibu Mijanah. Perkenalkan diri dan sampaikan apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya boleh agak lebih keras, Ibu, maaf. Iya, boleh. Saya Mijana dari Kota Serang. Oh, luar biasa. Ya. Yang saya mau tanyakan, kit-kit apa yang supaya kita kuat dalam menghadapi mitra-mitra yang mau diajak untuk bergabung. Gitu aja mungkin. Baik, terima kasih Ibu Mijana atas pertanyaannya. Mau langsung dijawab, Bunda? Gabungan aja ya? Boleh nggak gabungan dari beberapa orang? Oke, gabungan ya. Kalau gitu saya rangkum selanjutnya nih dari Ibu Haida ya. Ibu Haida, kami persilahkan Ibu Haida. Ya, monggo Bu Haida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ariel. Sama-sama Bu Haida. Makasih Bunda Guril juga. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pagi ini. Gini Bunda, yang saya simak Zoom sama Pak Juli sama Bunda juga, aduh frekuensinya sama banget gitu ya. Sudah jadi semangat buat kaya deh gitu istilahnya. Amin. Cuman yang ingin saya tanyakan Bunda, kapan fase yang Bunda merasa tuh berat banget gitu. Lalu apa yang Bunda lakukan di fase itu? Itu Bunda ya. Dan terima kasih juga Pak SPL, Bunda Guril, Bu Fatia Rani, semua leader-leader ya, Pak Anto, Bira,
dengan apa yang mereka terangkan dulu saya merasa nggak usah kaya gitu ya. Yang penting kaya hatinya. Sekarang justru rasanya semangat banget tuh buat kaya gitu dan harus memang kaya. Untuk doanya Mas Eril bisa ditulis nggak nanti di apa ya? Yang dari doa Bunda Guril yang doa Nabi Muhammad itu. Oke, Gitu ya. baik. Baik, Itu tadi saja. sudah Terima sedikit kasih. dirangkum. Terima kasih atas masukannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda, Allah itu ganjil dan suka pada apa-apa yang ganjil. Boleh nggak satu kali lagi saya kasih kesempatan kepada para peserta kita nih. Yang terakhir, saya kasih kesempatan kepada Rusiani Bau-Bau Buton. Ya, oke. Baik. Monggo, Bu Rusiani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi kesempatan. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi yang pertama saya kepada Bu Guril. Alhamdulillah setelah kenal Armina Daily sebenarnya sempat saya tidurnya karena gimana pikirnya kayak susah jalankannya. Tapi setelah ikuti pelatihan selama meeting beberapa hari lewat Zoom, alhamdulillah semangat. Dan kemarin skincare kan sudah nggak produksi lagi. Tapi kemarin mitra-mitra banyak yang minta lip balm sama deodoran. Karena alhamdulillah deodorannya itu produknya biar katanya dia nggak mandi sampai 4 hari nggak bau-bau gitu. Kemudian lip balm juga itu kan dia selain buat BB, alhamdulillah juga biasa kita kalau lagi luka lagi tegores atau bagaimana kita selalu gunakan lip balm dan alhamdulillah memang lip balm itu bisa mengobati obat luka. Itu jadi kalau menurut saya cuma saran saja mudah-mudahan untuk skincare lip balm itu. Kemudian doanya mudah-mudahan di bau-bau nanti akan muncul mitra-mitra yang miliarder yang bisa mengembangkan untuk Armina Daily ke depannya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rusiani atas masukan-masukannya dan atas pertanyaannya tadi ya. Baik, itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan dari beberapa mitra kita, Bunda, gitu. Nah, saya persilakan kepada Bunda untuk menjawab dari mulai siapa nih tadi ya pertamanya ya dari Bu Haida ya atau Bu Mujanah ya Mujanah dari Serang tadi ya. Dari Bu Mijana tadi tanya kiat-kiat menghadapi mitra yang susah nih yang akan diajak untuk bergabung gitu ya. Itu seperti apa Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa jawab kesempatan ini. Kalau saya nggak bisa, nanti kita jawab kesempatan. Kiat apa yang harus kita lakukan menghadapi orang-orang gitu ya, orang-orang yang bergabung dengan kita. Ya. Yang saya hormati, apa-apa itu nggak segampang membalik telapak tangan. Itu harus kita jadikan itu, teman. Tidak semua apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Jangankan kita menghadapi orang lain, meyakinkan orang lain, orang di dalam rumah aja itu kita yakini itu susah. Saya ketika Asia Pro di launching, saya udah sampaikan ke anak-anak saya, ada yang nggak mau. Bayangin, saya yang komisarisnya Armina Daily, saya orang tuanya, saya nyampe itu aja tuh nggak nerima langsung, iya mak enggak. Nah, mama tuh harus hati-hati. Ini produknya makanan ABCD, tetap. Tapi apa yang saya lakukan, saya tiap hari minum, dan anak saya satu hari bilang, mama kok kayak nggak ada matinya sih? Maksud kamu apa? Aku lihat mama bangun jam sekian sampai hari ini juga masih ini.
Yaitu Mama bilang, kamu tuh minum Armina Daily, insya Allah itu jadi multivitamin. Nah, itu caranya, Bu. Jadi kalau kita yakinkan orang dengan oral kita, dengan visual kita dia nggak yakin, yuk kita berbuat. Ketika kita berbuat, dia makin, oh iya benar. Hari ini ibu yakinkan dia nggak mau, patah tumbuh hilang 1000. Jadi kita doakan, mudah-mudahan kalau hari ini ada yang mau, ya Allah, kalau hari ini dia nolak, mudah-mudahan Allah ganti dengan orang lain yang bisa bergabung dengan saya. Itu. Kemudian ibu teruslah berusaha, teruslah banyak, sampai satu hari hasil yang ibu dapat, kesuksesan yang ibu dapat, manfaat yang ibu dapat, ibu datang lagi ke dia, ceritakan ke dia. Jangan di blacklist. Ah, orang itu nggak bisa ini itu. Kita tuh udah negatif duluan, udah pokoknya kalau kita jualan tuh nggak usah keluarkan kata-kata negatif. Kalau dia nggak mau, bismillah, mudah-mudahan satu hari kalau ibu berkenan, ibu butuh saya, ini nomor hati saya. Kalau ada informasi apa, sekali-sekali ibu kirim ke dia. Karena setiap hari, karena dia lagi dalam situasi nggak senang. Kalau orang nggak senang, setiap hari diberi, itu akan marah. Tapi sesekali ingat-ingat, oh ini hari raya, selamat hari raya Bu, mudah-mudahan ini. Pelan-pelan, sambil kita cari orang lain. Nah, ketika kita sudah punya bukti yang real, insya Allah nanti orangnya akan sampai kita. Kalaulah semua apa yang kita inginkan, maka presiden di Indonesia itu nggak cukup satu. Karena banyak orang yang berdoa jadi presiden, tapi Allah kabulkan cuma satu kan. Makanya doa itu kan ada yang diberi, ada yang ditunda, ada yang diganti. Jadi kalau hari ini ibu datangin orang, dia memberi respon negatif, apakah ucapan, apakah perbuatannya, kita, oh iya, ini mah namanya juga pekerjaan. Ini saya sedang diuji, bagaimana kekuatan saya untuk menjalankan ini. Udah gitu aja. Jadi insya Allah nanti lama-lama kita kuat. Kata teman-teman para leader itu, kita tuh malah seneng kalau ada orang yang nolak. Ketika ada orang nolak, semangat kita untuk membuktikan kita cari orang lain yang kita berhasil itu jauh. Jadi penolakan itu kayaknya menjadi multivitamin buat kita supaya lebih sukses, bisa membawa orang lain bergabung. Amin, amin. Luar biasa. Bagaimana Bu Aida? Tadi Bu Haida ceritanya apa? Dia mau tahu ceritanya Bu Guril tentang kapan fase terberatnya Bunda yang Bunda alami ya. Terus pada saat fase terberat itu apa yang dilakukan Bunda untuk mengantisipasinya? Saya kalau boleh jujur nih ya, saya jujur ya. Saya dalam menghadapi pekerjaan, menghadapi bisnis, menghadapi apa, itu hampir nggak punya fase jatuh gitu. Tapi yang bikin saya sedih, kalau ada anak saya yang nggak nurut sama saya, itu hati saya tuh hancur. Itu. Tapi kalau kita bicara bisnis, saya nggak tahu ya, apa karena terlalu percaya kekuatannya Allah. Jadi satu hari, pernah ketika pesawat Batavia, kan kita pernah tuh haji, umroh tahun berapa pakai Batavia. Tiba-tiba Batavia tuh nggak terbang. Padahal jamaah kita udah banyak banget pakai Batavia. Nah, gejala-gejala ini tuh udah muncul lama. Tapi karyawan saya nggak bilang sama saya. Justru dia yang demam. Dia demam, berunding, mikir, ini gimana caranya ngomong sama ibu kalau udah kayak begini nih. Jadi ketika dia datang kepada saya dalam keadaan susah, mukanya murung, sedih, segala macam, dia datang ke saya. Bu, mau ngomong. Saya udah tahu kalau karyawan saya datang pakai janji, pasti something wrong. Itu dan bukan sesuatu yang sepele, pasti hanya berat. Dia datang ke rumah saya, Bu, saya mau ke rumah ibu. Iya, silakan. Bu, ini Batavia nggak terbang karena begini-begini. Ya udah. Saya cuma bilang, ya udah. Terus apa jalan keluarnya? Ada Bu, Garuda. Jadi harganya berapa sekian? Ya udah. Karena apa? Namanya usaha, itu nggak setiap hari untung.
pasti ada untung rugi, tapi kita selalu merasa bahwa usaha kita tuh untung. Jangan pernah kita, jadi kenapa kita sampai satu titik terendah? Karena rasa syukur kita tuh berkurang. Kita melihat kondisi itu jelek, padahal Allah kasih sebelumnya tuh luar biasa rezeki. Jadi ketika kita hari ini susah, kita ingat rezeki yang lalu yang dikasih Allah yang terhingga. Ini kan terjadi sekarang. Kalau misalnya saya mungkin buat teman-teman yang jamaahnya nggak jadi berangkat di bulan akhir 29 Februari dan Maret sampai April itu kan sebetulnya di atas kita sudah berunding, sudah kita tahu berapa sih sebetulnya pendapatan kita. Tapi ketika itu terjadi, ya memang kita susah. Tapi bagaimana kita nggak susah, kita lihat nikmat Allah yang sebanyak itu yang pernah dikasihkan kepada kita, sehingga kita nggak jadi susah. Karena kalau kita susah, ruginya banyak. Susah, sakit. Nggak untung juga kan. Yang mendingan kita besarkan hati kita, ya Allah hari ini susah, kejadiannya seperti ini, saya harus nombokin dari Batavia ke Garuda, yang bedanya angkanya dolar, kali sekian ribu jamaah, angkanya segini. Tapi Allah tuh udah kasih rezeki yang banyak, sehingga hati kita tuh jadi nggak jadi susah, nggak jadi stres, nggak jadi bingung. Yang lebih banyak itu adalah kita lebih banyak bersyukur. Apa yang saya lakukan? Ya udah, pokoknya kalau saya apa-apa, datangnya ke Allah, sholat, minta doa, minta dicarikan jalan keluar dari persoalan ini. Itu aja yang saya lakukan. Nggak ada yang lain-lain. Saya nggak datang ke dukun, saya nggak datang ke siapa, saya nggak mau mengeluh ke orang, cerita ke orang, saya ini kalau seandainya ini tidak ada corona, maka keuntungan Armina begini-begini. Di grafik pertumbuhan Armina Reka itu Februari turun, Oktober turun, Desember naik, Januari turun sedikit, Februari naik, Maret naik. Kalau saya mau mengeluh, ya Allah, saya tuh baru mau show off, ini peningkatan penjualan, tapi kok sekarang ada corona, saya nggak mau. Saya ketika dicoba sama Allah, saya selalu membandingkan nikmat yang diberikan kepada Allah, kepada saya, jauh lebih besar dari masalah hari ini. Terus yang kedua, jalan keluarnya, ya udah saya minta sama Allah dengan cara berdoa, berzikir, mohon kepada Allah diselesaikan dari masalah-masalah yang terjadi. Apapun jalan keluarnya, itu harus kita kerjakan. Itulah resiko kita sebagai seorang pengusaha, kayak Bapak dan Ibu sebagai leader, itu juga begitu. Itu yang saya lakukan. Wah, yang ketiga. Mantap. Ya, Mas Eril. Iya. Untuk yang ketiga sih, insya Allah itu masalah teknis produk, Bunda, insya Allah ya. Jadi nanti kami bantu jawab dari tim-tim di kantor ya, dalam kantor. Insya Allah itu sudah menjadi rangkuman beberapa pertanyaan dari para leader-leader dan mitra yang lain ya, Ibu Rusiani. Jadi sedang dirumuskan, sedang dipersiapkan produk-produk yang bisa melengkapi dari permintaan Ibu tersebut gitu ya. Kita kira-kira Bunda ya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, mitra-mitra keluarga besar Almina Daily, itu tadi sudah disampaikan begitu gamblang ya, begitu jelas dan padat kepada kita semua nasihat petuah dari Bunda kita, Bunda Guril. Nah, untuk itu ini acara sudah agak bertambah sedikit ya. Terima kasih atas keridoannya semua. Dan peserta terakhir yang terhitung pada kesempatan ini ada sudah 348, naik turun sampai 350-an tadi ya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, saya kasih tepuk tangannya, ada tepuk tangan. Baik. Nah, baik Bapak Ibu. Bunda, untuk sebagai penutup, lebih barokahnya, supaya lebih baik lagi nih, boleh nggak kita minta kesediaannya untuk Bunda mendoakan kita bersama ya, sama-sama kita berdoa sebagai doa penutup gitu ya, boleh kesediaannya Bunda? Oke. Terakhir ingin kepada Bapak dan Ibu, mumpung ini bulan puasa, kan bulan puasa itu tidur kita emang dikurangin ya, maksudnya kita yuk kurangin, perbanyak ibadahnya, mumpung ada jadwalnya sahur, ya manfaatkan 1 jam sebelum sahur,
sholat lagi, doa lagi, apa yang menjadi keinginan kita semua, termasuk kita berdoa supaya corona hilang dari muka bumi ini. Kalau nggak hilang, Allah tentukan, Allah beri secepatnya orang-orang menemukan obat atau vaksin yang sehingga kita bisa kuat terhadap corona. Doa berikutnya, kita ingin berdoa mudah-mudahan produk kita Asia Pro menjadi suplemen yang mampu melindungi kita dari corona. Amin. Doa Mas Eril? Ya, monggo Bunda, dipersilakan. Saya unmute semuanya ya Bunda, biar rame mungkin aminnya. Monggo Bunda, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan kasih dan sayang-Mu, hari ini kami berkumpul dalam rangka mencari maisha untuk kami pergunakan mengabdi kepada-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, dengan rezeki, dengan sifat rezeki-Mu ya Allah, berilah kami yang hadir di kesempatan ini, berilah petunjuk, berilah hidayah, berilah kemampuan sehingga bisa memperoleh apa yang menjadi cita-cita kami. Ya Allah, hari ini kami dan keluarga besar Armina Daily Almarika Perdana mohon kepadamu dengan segala kelebihan dan kekurangan kami. Kami mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa para pemimpin. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha mulia, Engkau maha agung, Engkau maha berkuasa, Engkaulah yang menciptakan makhluk ini, dan Engkau jualah yang mematikan. Kami mohon ya Allah, tolonglah Engkau hindari, tolonglah Engkau hilangkan, tolonglah Engkau jauhi kami dari wabah corona. Karena ya Allah, kami ingin beribadah kepadamu dengan benar. Kami ingin datang ke rumahmu melaksanakan Lailatul Qadar. Dan kami ingin melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha mulia dan maha pengasih lagi. Dengan kasih sayang-Mu, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus ya Allah, sehingga kami mampu melaksanakan hidup di dalam jalan yang Engkau tunjukkan. Berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan, sehingga kami bisa mengatasi kehidupan dunia dengan baik dan benar, dan tujuan akhir kami masuk surga bisa Engkau kabulkan. Allahumma inni as'aluka jannata firdaus wa ma qaraba ilaiha. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha. Allahumma inni as'aluka jannata firdaus wa ma qaraba ilaiha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah kami dari hal-hal yang memberatkan diri kami nanti ketemu dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, yang halal, yang thayyib. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan Armina Reka Armina Daily adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang iman, orang-orang yang takwa kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah seluruh anggota Armina Reka dan Armina Daily keluarganya bahagia, anak-anaknya soleh dan soleha, rezekinya yang banyak yang berkah, dan hidupnya bermanfaat. Ya. Rabbana amanna faqtna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, Armina Daily adalah tempat kami mencari rezeki. Hanya Engkau tempat kami meminta, karena Engkau memberi rezeki kepada orang yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kemuliaan, dengan ridho dan rahmat-Mu, berilah kami rezeki yang mudah, yang banyak, yang barokah, yang bermanfaat dari Armina Daily. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yang berada di Armina Daily, berilah kami kesempatan hidup yang layak, penuh dengan keimanan. Kalau satu hari Engkau cabut nyawa kami, jadikanlah kami husnul khotimah,
jadikanlah kami husnul khatimah dan harta yang kami tinggalkan bermanfaat buat orang lain untuk kebahagiaan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Udah Mas Eril. Amin, amin. Alhamdulillah, jazakillahu khairan, syukran. Terima kasih Bunda atas penyampaiannya. Luar biasa. Ini saya Ahmed semuanya, Bapak Ibu semuanya. Wah, langsung ramai ya. Itu dia tadi sesi kita pada pagi hari ini. Ya, panjang umur Bunda. Wah, langsung. Saya lihat banyak doa-doa baik untuk Bunda Guril semuanya. Ya, semoga diijabah semuanya. Dan terima kasih atas kesempatannya Bunda Guril sudah bersedia untuk mengikuti acara ini, memberikan penyampaian yang luar biasa kepada kami semuanya. Dan baik Bapak Ibu, Endang Pontianak Bunda. baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semua partisipan 350 orang yang hadir, terima kasih atas semangatnya ya. Sukses buat teman-teman semuanya dari saya dan segenap manajemen yang bertugas hari ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya ya. Selamat berpuasa, salam untuk keluarga tercinta. Dari saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.